Di layar Ngoni bagaimana? Sudah muncul atau masih loading dia? Sudah muncul ya? Sudah benar. Nah. Sudah benar. Ini tampilan dari OMS untuk mata kuliah susulan saya gunakan. Ya, itu adalah buku yang saya gunakan, buku ajar. Nah, jadi Ngoni kalau mau sama dengan saya juga boleh gunakan buku itu. Nanti untuk pertemuan ini saya ambil absen dengan screenshot layar Zoom. Nanti saya sampaikan kalau mau screenshot nanti. Usahakan videonya aktif ya. Oke, kemudian saya share lagi silabusnya. Ini sosiologi pedesaan, nama mata kuliahnya, ini kodenya SKS, 2 SKS, berarti kita kuliah 2 kali 50 menit di semester genap. Jadi dosennya ada 3. Yang pertama itu Bener Hengki, yang kedua Cik Vero, dan yang ketiga itu saya. Jadi usahakan masuk ke semua dosen ini di grup ini. Nah, kalau tujuan mata kuliahnya, ya ini sesuai dengan materi ya, menjelaskan ini semua materi yang ada di sini. Nah, ini, semua materi ini, nanti saya jelaskan. Karena di pertemuan pertama itu ya cuman ini menjelaskan perangkat-perangkat pembelajaran ya. Nah, ini termasuk salah satu mata kuliah wajib ya, di program studi pendidikan sosiologi. Kita menggunakan media LMS dan WhatsApp, mungkin juga termasuk YouTube nanti, kita lihat bagaimana. Dan yang penting untuk pertemuan kali ini pesan kemarin dari Mener Hengki, beliau ingin kita ada PKL, jadi praktek kuliah lapangan, ya. Biasanya itu beberapa minggu di beberapa pertemuan terakhir, misalnya di 5 pertemuan terakhir atau di 4 pertemuan terakhir itu kita tidak kuliah lagi, tapi kita PKL, ya, atau beberapa pertemuan terakhir lah. Nah itu mulai dari sekarang ini sudah saya arahkan, Ngoni cari lokasinya mau di mana, tentu disesuaikan nanti dengan biaya-biayanya. Kalau lokasinya, kalau Ngoni mau biaya yang murah, tentu Ngoni cari lokasi yang juga jangan terlampau jauh. Cari lokasi, kalau tidak salah kemarin kata Mener Hengki itu mungkin di daerah Kota Mobagu itu ya. Di sana banyak yang berkaitan dengan studi pedesaan ini yang bisa kita lihat, yang bisa kita gali di sana. Itu salah satu opsinya di daerah Kota Mobagu ya. Tapi itu dikembalikan lagi kepada Ngoni. Mana tahu ada di sini mahasiswa yang di daerahnya itu tidak terlampau jauh, kemudian juga kondusif misalnya. Nah, untuk kita bisa melakukan PKL, praktek kuliah lapangan. Kemudian masuk ke evaluasi. Ini sebenarnya agak rumit ini kalau saya jelaskan ininya. Saya pikir juga saya sudah pernah jelaskan ya di semester ganjil. Ini soal nilai ya, nilai A, B, C, D, E, ini rentangnya. Namun terlepas kalau dengan saya sudah sampaikan juga dari awal. Iya, sebentar. Yang penting Ngoni ikut semua. Ikut, kehadirannya cukup 80% minimal. Tugas-tugas masuk, ya semuanya UTS, UAS jangan sampai tidak ikut. Ada juga itu yang tidak ikut UTS,
mau tanya lagi kenapa saya C, Menir. Ya Anda ikut UTS mau kasih nilai apa? Yang paling besar itu penyumbang nilai UTS dan UAS. Kalau tidak ikut salah satu ya bagaimana? Nggak mungkin itu bisa B itu. Nah, tugas-tugas masuk, nilainya itu kalau bagi saya tidak harus A, tidak harus nilai tinggi. Yang penting Ngoni ikut itu proses perkuliahan. Yang kedua yang paling penting itu ya sopan santun itu. Kalau dalam istilah akademisnya afektifnya, tindakan efektifnya itu. Bagaimana dalam interaksi di WhatsApp, ya, dalam pengumpulan tugas, ketemu di jalan atau di mana, itu penting. Kalau bagi dosen saya rasa semua tenaga pendidik itu penting bagi dia ya. Kadang juga kalau mahasiswanya sopan, mahasiswanya rajin, ikut semua proses perkuliahan, kalau dengan saya itu termasuk juga ini ya, tadi juga saya sampaikan di mata kuliah sebelumnya, saya sukanya itu punya pemikiran sendiri. Saya agak kurang suka ya kalau mahasiswa ditanya itu baca Google, baca teks begitu ya. Lebih bagus Ngoni salah tetapi menggunakan pemikiran sendiri. Jadi analisis sendiri, jangan baca teks begitu. Nah, itu ya. Nah, kalau untuk materinya ini nanti saya share ini secara lebih lengkap. Kalau yang pertemuan pertama ya ini kita baru ke pengantar perkuliahan ya. Saya menjelaskan tentang mata kuliahnya, metode, tugas, dan evaluasi. Nah, daftar pustaka ini buku-buku yang bisa digunakan, terserah Ngoni mau pakai yang mana. Atau juga kalau tidak ada di sini, Ngoni punya buku sosiologi pedesaan yang lain juga silahkan. Nah, kalau ini media sosial saya, ya, Ngoni bisa kontak saya melalui WA, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Nah, jadi ini berpengaruh ya, misalnya saya lihat layar begini. Ya, selalu saya lihat seperti Fernando, toh. Jadi setiap saya lihat layar itu selalu Fernando muncul. Kemudian saya lihat ini muncul. Nah, jadi kalau Ngoni rajin aktifkan video itu akan mempercepat dosen itu ingat Ngoni. Nah, nanti kalau pas kasih nilai, dia ingat itu. Sama dengan Ngoni, loh. Kalau Ngoni putus-putus DP jaringan, saya juga begitu. Saya pakai IM3 ini. Ya, jadi kita sama. Kalau Ngoni beralasan jaringan, saya juga bisa sebenarnya beralasan jaringan. Tapi ya, nggak bisa. Kita harus profesional, toh. Oke, sekarang saya mau tanya si Aure Keren. Nah, itu, aktifkan itu mikrofon Aure itu. Oh, kalau kita mau pelajari sosiologi pedesaan. Apa? Sosiologi pedesaan itu, Aure kita mau pelajari apa? Oh, pedesaan. Pelajari apa kira-kira? Tentang masyarakat yang ada di desa, Mer. Oke, kira-kira apa yang bisa dipelajari di desa? Nah, coba. Apa yang bisa kita pelajari di masyarakat desa? Misalnya masyarakat yang tinggal di desa, penduduknya begitu, Lalu? Mer, begitu, Mer. Oke, terima kasih ya. Lanjut si Mbak Reine. Ya, Coba pelajari lagi. Kira-kira pelajari apa lagi kita kalau di desa itu kita bisa pelajari apa? interaksi sosial masyarakat yang ada di pedesaan dan lingkungannya, Mener. Ya. Kira-kira beda nggak interaksi di desa dengan di kota? Ya, Mener. Kira-kira
kalau interaksi masyarakat di desa berbeda atau sama dengan yang di kota? Masyarakat di pedesaan lebih, apa ya, mau bilang lebih, Bilang Jo. lebih memiliki kebersamaan Ner kalau masyarakat di desa. Kalau masyarakat di perkotaan lebih mementingkan kayak keluarga sendiri-sendiri Ner. Nah, gitu. Oke. Oke, saya paham maksudnya. Kasih ya, Angel. Siapa lagi yang Ya, mau kasih Ner. kita mau pelajari apa di sosiologi pedesaan? Bagus kalau unjuk diri daripada saya tunjuk ya. Ayo, siapa lagi? Adat budayanya, Mener. Oke, budaya di desa. Sosial dan sistem sosial. Sistem Proses sistem sosial. sosial. Apa contoh sistem sosial di desa? Siapa tadi bilang sistem sosial? Messi ya? Ya, Atau- Ner, tentang sistem sosial, Tapi apa? tentang kondisi sosial di pedesaan, Ner. Bagaimana kondisinya? Kalau di pedesaan lebih ke apa itu nama? Lebih bergantung pada daya alam di pedesaan, Ner. Lebih gantung pada kebudayaan pedesaan. Coba kasih contoh itu yang ini, yang konkret begitu. Sebut Jo. Misalnya gotong royong begitu. Itu kan konkret. Apa? Sebut lagi. Jadi jangan yang mengambang-ambang. Kebudayaan itu luas, banyak itu. Coba sebut budayanya apa. Jadi langsung sebut to the point Jo. Apalagi contohnya kira-kira? Oke, berarti pedesaan saya pikir ngoni so tahu lah ya. Apalagi kita umumnya tinggal di desa toh. Sehari-hari hidup di desa, saya pikir kita lebih banyak tahu tentang desa dibandingkan kota. Sekarang saya mau tanya tentang sosiologi. Dia kan ada konsepnya dua toh. Yang pertama itu sosiologi, yang kedua pedesaan. Jadi mata kuliah ini namanya sosiologi pedesaan karena yang dua ini digabung. Jadi ngoni harus tahu minimal keduanya. Jadi pedesaan ngoni so tahu gambaran. Sekarang sosiologinya. Kalau ngoni tidak tahu pengertian sosiologi, wah luar biasa itu. Ya, saya mau tunjuk si Zefa Jo, Zefa. Coba, apa itu sosiologi ya? Ya, apa benar? Sosiologi. Sosiologi itu, Mener, proses pembelajaran yang orang pelajari tentang masyarakat dan proses-proses yang terjadi di masyarakat. Kalau Zefa tahu ininya, asal-usul katanya tahu? Aurem, ya apa Mener? Benar, saya benar. Nah, silakan. Ini lebih bagus ya. Coba. Kalau sosiologi itu berasal dari dua kata, yaitu sosios dan logos. Logos yang artinya tuh lapisan, kalau sosios tuh mempelajari tentang masyarakat. Jadi sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan bermasyarakat. Siapa yang sana? Logos ilmu, Mener. Logos ilmu. Ilmu Miner. Bos ilmu. Yang lapisan apa? Ilmu. Rata. Oh, tuh. Jadi lapisan itu strata. Kalau di sosiologi namanya stratifikasi sosial. Ya, berarti kalau stratifikasi sosial
strata itu lapisan atau tingkatan, berarti disambung jadi sosial adalah tingkatan dalam kehidupan bermasyarakat atau tingkatan atau lapisan dalam kehidupan sosial. Jadi kita sebagai orang sosiologi itu begitu, kita mendefinisikan kata-kata itu seperti itu. Jadi kalau kata-katanya seperti sosiologi pedesaan, kita tahu sosiologi itu apa, pedesaan itu apa. Kemudian kalau digabung kita bisa definisikan sendiri. Nah, itu yang harus kita latih secara terus-menerus. Itu dulu untuk pertemuan kali ini. Sayang sekali saya lihat tidak ada Cik Vero dan Menir Hengki di dalam. Mungkin di kesempatan yang lain nanti beliau akan memberi arahan ya. Oke, saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edukasi.